Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas pengantar ekonomi politik, mereview buku di chapter 3. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Amalia Rahma Sofiana, yang kedua ada Maulidita Nurani Kinasih, yang ketiga ada Nabila Amira Wahdah, yang keempat ada saya sendiri, Nadia Evrina, dan yang terakhir ada Tahsa Nurul Aulia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Sofiana. Permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan neoliberal tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik, tetapi terdapat permasalahan yang lebih mendalam berdasarkan teori ekonomi itu sendiri. Biasanya, sebuah teori itu untuk menyederhanakan sebuah pemahaman kita akan sesuatu. Namun, kita perlu lebih berhati-hati lagi untuk mengambil kesimpulan dalam sebuah teori, karena pada kenyataannya terdapat hal yang lebih kompleks di luar dari penjelasan yang dijelaskan dalam sebuah teori. Selanjutnya, sejak awal deklarasi hak milik yang telah menjadi jantung doktrin liberal pada awal tahun 1980-an, para ekonom memperbaharui hak kepemilikan mereka melalui karya sejarawan ekonomi Douglas North yang merevisi teori pembangunan dan memperkenalkan faktor-faktor kunci institusional untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi, aturan koordinasi sosial. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Bert M. Sikowski, North tidak pernah menunjukkan secara empiris bahwa jaminan hak milik adalah kunci ledakan pertumbuhan ekonomi Eropa setelah abad ke-17, dibanding dengan faktor-faktor lain seperti pergeseran ke arah nilai-nilai sosial bergis yang terjadi pada saat yang sama atau perkembangan metode ilmiah. Bentuk kepemilikan properti ini telah menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan demokrasi di negara-negara kontemporer dari Pakistan hingga Filipina. Sebaliknya, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan di bawah pengawasan Amerika terlibat reformasi lahan besar-besaran pada akhir tahun 1910-an yang menghancurkan banyaknya kawasan. Selanjutnya, menurut cerita John Locke mengenai asal-usul properti pribadi yang seharusnya dipertanyakan di Amerika Serikat karena terdapat sebuah tempat yang disebut New Settlement atau pemukiman baru seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, Argentina, atau Chili. Wilayah-wilayah tersebut dihuni oleh orang-orang Eropa yang menjadi leluhur yang telah bermigrasi selama 12.000 tahun sebelumnya. Tetapi orang-orang tersebut dibunuh, diperbudak, diusir dari tanah mereka, bahkan ada yang meninggal karena adanya penyakit dari Eropa tersebut. Sebagian besar kelompok pribumi tersebut tidak memiliki hak milik di Eropa dengan survei kadastral, registrasi tanah, dan sistem pengadilan. Tetapi sebagai pastoralis, mereka menikmati apa yang menjadi haknya sebagai hak makanan, hak pakai, dan hak hasil atau hak akses. Selanjutnya akan dibacakan oleh Molly. Namun, tak bisa dipungkiri juga bahwa hak milik Eropa membuat tanah menjadi lebih produktif dengan tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan standar hidup orang-orang yang tanahnya telah mereka ambil alih. Tetapi hal tersebut justru membuat masyarakat adat kehilangan cara hidup mereka karena tergusur oleh cara hidup modern. Sejak disahkannya Sherman Antitrust Act pada tahun 1890, para pembuat kebijakan Amerika telah khawatir tentang dampak perusahaan-perusahaan raksasa terhadap demokrasi Amerika, sehingga pada abad berikutnya, Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan memprakarsai gugatan anti monopoli untuk mencegah perusahaan besar melumpuhkan persaingan dengan memanfaatkan kekuatan pasar. Borg menyatakan bahwa Undang-Undang Sherman tidak dimaksudkan dengan tujuan politik, melainkan demi memaksimalkan kesejahteraan konsumen dan para pengecer kecil. Menurut Borg, standar kesejahteraan konsumen harus menyediakan sistem hukum untuk menyelesaikan kelas sengketa ekonomi. Contohnya seperti Amazon. Jika Amazon memasuki pasar dan mengancam mata pencaharian para pengecer, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mereka dilindungi? Namun, banyak masyarakat yang dapat melindungi produsen kecil dengan mengorbankan efisiensi ekonomi.
Ini telah dilakukan oleh Prancis dan Jepang, seperti memblokir perusahaan-perusahaan besar Amerika ke dalam pasar mereka. Contohnya adalah Starbucks. Mungkin ini semua tak terelakkan secara teknologi, tetapi orang mungkin berpikir bahwa trade-off antara kesejahteraan konsumen dan barang-barang tak berwujud seperti lingkungan dan cara hidup harus terbuka untuk pilihan demokratis. Kesejahteraan konsumen juga bermasalah sebagai standar kesejahteraan ekonomi. Karena gagal menangkap aspek kesejahteraan yang tidak berwujud, platform internet besar saat ini mungkin menawarkan layanan gratis pada konsumen, tetapi mereka mendapatkan akses ke data pribadi dengan cara yang mungkin tidak disadari oleh konsumen tersebut, dan yang mungkin tidak mereka setujui. Filsuf Hegel berpendapat bahwa otonomi manusia terletak pada pekerjaan dan kemampuan untuk mengubah alam yang ada. Itulah yang di dunia modern berikan martabat kepada budak dan menjadikan budak itu setara dengan tuannya. Para pekerja Amerika Serikat yang kehilangan pekerjaan karena tenaga kerja yang lebih murah di luar negeri, diberitahu bahwa mereka tetap dapat membeli barang-barang yang lebih murah yang diimpor dari China. Sangat sedikit orang saat ini yang ingin beralih kembali ke penekanan gaya komunis pada produksi daripada konsumsi. Tatanan sosial manusia berasal dengan cara yang sama. Agen manusia individu berinteraksi, kelompok-kelompok pasar, di mana pembeli dan penjual individu berinteraksi dengan cara yang tidak direncanakan. Untuk menghasilkan Hayek lebih lanjut berpendapat bahwa hukum umum Inggris lebih unggul daripada hukum perdata benua Eropa. Dalam hal ia berkembang dari keputusan hakim yang tak terhitung jumlahnya. Hayek mengembangkan lebih lanjut dari keputusan hakim segudang pada prinsip bahwa hukum umum Inggris berkembang dari keputusan hakim segudang pada prinsip bahwa pembeli dan penjual individu berinteraksi dengan cara yang tidak direncanakan untuk menghasilkan harga. Mengklaim lebih unggul dari hukum perdata, menetapkan produk lebih efisiensi daripada perencanaan relatif dan pusat. Hayek benar tentang efisiensi alokasi pasar yang unggul. Dia memenangkan debatnya yang terkenal pada tahun 1940-an dengan ekonom hebat lainnya pada masa itu, Joseph Schumpeter, atas apakah pasar atau perencanaan pusat akan menjadi sistem ekonomi yang unggul. Ide-idenya diambil oleh orang lain. Teori kompleksitas yang dielaborasi di tempat-tempat seperti Institut Santa Fi berupaya memformalkan gagasan perorganisasian diri dan mendapatkan wawasan nyata tentang bagaimana keteraturan sering kali berasal dari cara-cara yang tersentralisasi, dari kawanan buruh hingga komunitas adat yang setuju untuk berbagi sumber daya tanpa mengambil manfaat darinya. Next. Ekonom modern didasarkan pada asumsi bahwa orang adalah pemaksimal utilitas rasional, yang berarti bahwa mereka menggunakan kemampuan kognitif mereka yang cukup besar untuk memaksimalkan harga individu mereka minat. Tidak diragukan lagi bahwa manusia biasanya serakah, egois secara individu, dan cerdas, dan oleh karena itu menanggapi intensif materi seperti yang disarankan oleh para ekonom, Herbert Sinom kepada ekonom perilaku kontemporer. Tetapi sekarang saya ingin fokus pada aspek lain dari model tersebut, yaitu asumsi bahwa orang bertindak terutama sebagai individu. Para ekonom mendasarkan seluruh teori perilaku sosial pada premis individualistis ini sebelum penerbitan buku Mansur Olson tahun 1965. Premis individualistis yang menjadi dasar teori liberal karena itu tidak salah, melainkan tidak lengkap. Jika kita mengambil pandangan sejarah yang panjang, individualisme adalah sesuatu yang berkembang secara berabad-abad dan telah menjadi pusat self modern. Digunakan untuk menjelaskan perilaku orang-orang dalam organisasi hierarkis yang besar. Teori ini terutama berlaku untuk perilaku ekonomi yang sempit, seperti perusahaan memutuskan kapan harus berkolaborasi untuk menetapkan harga atau bagaimana pedagang obligasi akan bereaksi terhadap perubahan profil risiko. Manusia sering bertindak sebagai individu yang egois. Manusia menginginkan juga
dan mendambakan rasa hormat serta pengakuan intersubjektif yang diberikan manusia lain tentang nilai atau martabat seseorang. Inti otonomi seorang manusia terus-menerus membuat pilihan antara kepentingan pribadi, material, dan barang-barang tidak berwujud seperti rasa hormat, kebanggaan, prinsip, dan solidaritas, dan berbagai cara yang tidak dapat diakomodasikan oleh model maksimalisasi utilitas dasar. Pasar modern bergantung pada impersonalitas transaksi. Jika Anda dipaksa untuk membeli dan menjual terutama dari kerabat, skala ekonomi dan efisiensi yang Anda dapat diharapkan untuk dicapai akan terbatas. Lembaga hak milik dan penegakan kontrak oleh pihak ketiga seperti pengadilan dan arbiter dirancang untuk memperluas cakupan pasar dan mengizinkan orang asing untuk berinteraksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh individualisme ekonomi merupakan salah satu pendorong besar penyebarannya ke seluruh dunia. Tetapi karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, individualisme yang berkembang ini selalu diterima dengan ambivalensi. Masalah neoliberalisme di bidang ekonomi bukan karena neoliberalisme dimulai dari premis-premis yang salah, premisnya yang seringkali benar. Mereka hanya tidak lengkap dan seringkali secara historis bergantung. Cacat doktrin ini adalah membawa premis-premis itu ke titik ekstrim di mana hak milik dan kesejahteraan konsumen dipuja dan sebuah aspek tindakan negara dan solidaritas sosial direndahkan. Baik, sekian presentasi kami dalam mereview chapter 3. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.